Nah, tapi ternyata pada saat itu kan kami iseng shoot, kemudian kami publish di sosial media. Ada beberapa teman-teman dari UMKM, karena saya sudah ngajar dari 2018 ya. Terus dari teman-teman pemilik bisnis yang lain nanya, itu apa nih? Oh, ini Dako Board Game nih. Ini adalah buat belajar digital marketing. Dan ternyata dari situ mereka mau dong. Ya udah deh. Terus akhirnya saya kepikiran sama Mas Mario, gimana caranya kalau ini coba deh kita bikin buat teman-teman yang lain yuk gitu. Akhirnya kita iseng, ada beberapa kegiatan kerjasama, kita hadirkan Dako Board Game itu, dan ternyata sampai sekarang peminatnya juga luar biasa. Dan yang paling bikin seneng, mereka memahami digital marketing itu tidak terlalu berat, tapi mereka semakin paham gitu. Oh, ini loh tahapan-tahapan yang harus kami lakukan. Kemudian bisa belajar tentang membaca data, itu sih yang akhirnya aha momennya. Berarti ini kita bisa belajar cara mengatur keuangan seperti itu ya Mbak? Iya, otomatis bener banget Mbak Eka. Saya juga baru sadar bahwa dengan cara ini juga proses namanya marketing planning. Saya punya budget sekian, saya harus membuat produk sekian, saya harus melakukan pemasaran dengan budget sekian, efeknya berapa sekian sih yang bisa saya dapetin. Bener Mbak Eka, bener. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Fani Ramadhani dan rekan saya Septiana Cahyani dalam podcast Cakap Sana, Cakap Sini. Nah Kak Eka, hari ini kita akan membahas masalah yang spesial nih. Kita akan seru-seruan bareng di hari ini. Kita akan membahas masalah game nih Kak. Game. Jadi di Dako Indonesia ini ada sebuah program yang menggabungkan antara digital marketing dan game, begitu Kak Eka. Wow, menarik sekali ya Kak Fani ya. Biasanya itu kan kalau misalnya kita belajar digital marketing itu hanya lewat seminar aja, dan itu bikin kita tuh kayak bosen gitu. Tapi ini dikemas secara menarik lewat game ya. Betul. Konsep baru sih menurut saya. Jadi sudah hadir di tengah-tengah kita Kak Danis Kirana dari Dako Indonesia Kak. Kita sambut bersama. Halo Kak Danis. Halo Kak Fani. Bisa disapa teman-teman Tribuners yang ada di rumah Kak. Siap, halo teman-teman Tribuners. Salam kenal, saya Danis Kirana. Saya adalah co-founder dari Dako Brand and Communication. Oke. Baik. Terima kasih ya Kak ya telah hadir di studio Tribun Jatim ini untuk memberikan ilmu kepada Tribuners yang ada di rumah. Ngomong-ngomong Dako Board Game ini ya Kak ya, ini kan menarik sekali nih Kak, dikemas untuk mengenal lebih dalam, lebih jauh lagi tentang digital marketing. Nah, latar belakang Kak Danis ini membentuk digital marketing itu apa sih Kak? Oke, jadi boleh saya sedikit cerita silahkan, untuk Kak. latar belakangnya seperti apa. Jadi Dako Brand and Communication ini kami adalah perusahaan yang memang berfokus di bidang komunikasi dan pemasaran digital, dan fokusnya lagi lebih ke strateginya. Nah, di situ membantu mengkomunikasikan pesan antara satu pihak ke pihak yang lain, untuk instansi, untuk corporate, untuk government, untuk relasi kami, gitu ya. Nah, di dalamnya itu perlu untuk membuat media komunikasi yang menarik. Kak. Dan di Dako Studio, nah di situ tuh ada pembuatan company profile, website dan lain sebagainya. Jadi memang proses kreatif kami lakukan di situ. Nah, di Dako Brand Communication sendiri kami juga ada pelatihan-pelatihan yang bergerak di bidang komunikasi dan pemasaran digital, dan khusus untuk pemasaran digital ini kami udah mulai dari sekitaran tahun 2018 dan sesuai dengan pengalaman yang kami lakukan, perlu ada suatu hal yang inovatif gitu ya untuk bisa belajar digital marketing agar tidak terbebani tapi justru lebih senang. Tapi sebetulnya tantangannya sendiri itu awalnya malah dari internal kami. Dari internal sendiri? Dari internal Seperti sendiri. apa Kak? Jadi ceritanya itu karena kami udah mulai menerima teman-teman magang, kita ada kerjasama dengan SMK, dengan teman-teman kampus. Otomatis teman-teman yang internship ataupun teman-teman yang menjadi tim kami itu perlu punya pemahaman yang sama tentang digital marketing. Nah, dari situ awalnya kami benar-benar manual. Jadi ada yang masuk, kami ajarin secara bertahap, ada yang masuk lagi, kami ajarin secara bertahap, yang mana lama-kelamaan kami berpikir gimana ya caranya untuk bisa membuat pembelajaran di internal ini bisa lebih cepat dan juga efektif. Nah, founder kami, Mas Mario Wicaksono itu karena dia suka banget sama game, kemudian saya dan dia juga sama-sama fokus di edukasi berhubungan dengan digital marketing, akhirnya punya ide gitu gimana caranya kalau ngemas ini dalam bentuk game. Dan muncullah Dako Board Game itu. Jadi itu adalah inovasi sebetulnya yang kami berikan untuk teman-teman yang bergabung menjadi tim, baik untuk tim inti ataupun tim magang gitu ya, yang internship. Nah, tapi ternyata
ternyata pada saat itu kan kami iseng shoot, kemudian kami publish di sosial media. Ada beberapa teman-teman dari UMKM, karena saya sudah ngajar dari 2018 ya. Terus dari teman-teman pemilik bisnis yang lain nanya, itu apa nih? Oh, ini Dako Board Game nih. Ini adalah buat belajar digital marketing. Dan ternyata dari situ mereka mau dong. Ya udah deh. Terus akhirnya saya kepikiran sama Mas Mario, gimana caranya kalau ini coba deh kita bikin buat teman-teman yang lain yuk gitu. Akhirnya kita iseng, ada beberapa kegiatan kerjasama, kita hadirkan Dako Board Game itu, dan ternyata sampai sekarang peminatnya juga luar biasa. Dan yang paling bikin seneng, mereka memahami digital marketing itu tidak terlalu berat, tapi mereka semakin paham gitu. Oh, ini loh tahapan-tahapan yang harus kami lakukan. Kemudian bisa belajar tentang membaca data, itu sih yang akhirnya aha momennya. Menarik sekali ya pemirsa ya. Jadi menggabungkan antara digital marketing dengan game gitu ya. Karena digital marketing kan banyak materinya Kak ya. Ada SEO, ada ads dan seterusnya. Betul. Nah, kalau di Dako Indonesia itu lebih spesifik belajar tentang apa sih untuk digital marketingnya seperti itu? Siap. Karena sebetulnya ini ceritanya lagi nih. Pada saat kami dulu tuh sempat untuk menghandle proses kreatifnya teman-teman UMKM. Dan ternyata memang di situ ada tantangan yang kami hadapi pada saat memberikan penawaran, kemudian melakukan proses untuk kreatifnya juga. Dan ternyata pemahaman dasar dari digital marketing itulah yang masih belum tersampaikan. Makanya Dako Board Game itu sebetulnya hadir karena kita dasar banget gitu. Nah, sebenarnya dari gak hanya Dako Board Game yang sudah kami buat. Jadi ada beberapa game yang belum kami publish, bahkan itu yang lebih awal lagi, mulai dari design thinking, itu juga udah ada gamenya. Kemudian pemahaman tentang AIDA ISAS itu juga sudah ada gamenya. Mohon doanya bisa segera amin. Karena ternyata ada kebutuhan lebih dasar lagi gitu. Dan akhirnya Dako Board Game itu. Nah, pas pelatihan itu, lagi handle UMKM itu ternyata beliau-beliau perlu ada pemahaman dasar. Dan biasanya kami selalu sampaikan, boleh kita ngerjain semuanya sendiri, tapi ketika udah punya tim, paling nggak kita tahu apa yang bisa kita sampaikan ke tim. Nah, that's why Dako Board Game ini ya judulnya adalah Digital Marketing for Game for Digital Marketing Team. Gitu. Harapannya teman-teman bisa memainkan itu untuk internal gitu. Harapannya seperti itu. Nah, akhirnya di Dako Board Game sendiri karena memang fokusnya di dasar yang tadi ditanyakan, fokus di mana nih? Ya mulai dari apa yang jadi keinginan market. Kemudian misalnya kita mau bikin konten yang seperti apa yang dibutuhkan market. Terus konversi. Setelah itu mungkin yang perlu lagi, yang tidak kalah penting adalah proses trustnya. Jadi kalau sebagus apapun konten, tapi kalau trustnya itu nggak bagus, ya itu akan berkurang juga proses sampai mencapai ke konversi atau penjualannya misalnya. Gitu. Ya, menarik sekali ya Kak ya. Terus kalau yang menarik dari Dako Board Game ini apa sih Kak? Kan ini kan kita tuh kan mengaplikasikan secara nyata ya Kak, bukan hanya belajar tentang teori saja, seperti itu. Siap. Nah ini karena kami mencintai proses dan progres gitu ya. Jadi Dako Board Game yang saat ini itu ya, yang sekarang itu adalah hasil kami berproses mulai dari yang awal, yang fasenya itu tidak banyak atau fasenya itu masih perlu ada pengubahan begitu, sampai akhirnya sekarang sudah mencapai tahapan final. Nah, yang menarik adalah pada saat sebetulnya proses yang kami lakukan ini bukan bermain gamenya, tapi proses untuk sharing sessionnya. Jadi biasanya awal kami memberikan gambaran secara umum dulu tentang digital marketing, kemudian di situ kami ajak teman-teman yang belajar itu untuk problem digging. Jadi masalahnya kita petakan bareng-bareng, karena biasanya yang bermain kan kalau tidak internal, biasanya para pemilik bisnis itu ketemu gitu lah. Dalam satu table kita bahas digital marketing bareng dan masalahnya beda-beda. Atau kalau pas lagi di in-house training atau di internal itu masalah dari masing-masing tim itu seperti apa? Itu digali dulu problem digging. Setelah problem digging, akhirnya kita mulai melakukan simulasi dengan Dako Board Game itu. Terus mereka kita minta untuk mencatat poin-poinnya biasanya. Terus kita sampaikan ada namanya get insight. Apa sih insight yang didapatkan? Baru kita sharing lagi dari masalah yang sudah digali, kemudian dari simulasi yang sudah dilakukan, ditempuk atau dipertemukan dalam proses get insight tadi. Setelah itu biasanya kami tanya, nah kalau udah tahu masalahnya, udah tahu harus ngapain, habis ini ngapain? Nah itu pertanyaan, dan biasanya karena bermainnya ini tidak panjang waktunya ya, kurang lebih 1 jam sebetulnya untuk efektivitas bermain dan tambahan-tambahnya untuk problem digging tadi. Biasanya pasca itu teman-teman ada request sendiri untuk
mau dong ada pelatihan lagi tapi khusus buat yang ini ya. Oke. Ada yang ini ya kayak gitu. Oke. Tapi ini pelatihannya untuk internal saja atau untuk umum? Jadi biasanya? buat umum bisa. Oh, buat umum bisa. Kayak kemarin terakhir ada salah satu event yang kami ikuti dan di situ kami mempertemukan beberapa teman-teman pemilik bisnis. Jadi pemilik bisnis, business owner kumpul di situ, mereka ceritain masalahnya apa. Dan beberapa kali pun juga yang untuk internal karena memang kami punya beberapa partner ya, partnership. Terus udah kita main bareng nih. Gitu. Ya mungkin dijelaskan kepada sobat Tribuners Kak, kira-kira kalau main itu persyaratannya apa aja sih dan bisa dimainkan berapa orang gitu? Siap. Jadi untuk saat ini karena Dako Board Game ini berbasis board game. Kalau misalnya teman-teman bingung nih board game-nya seperti apa, kita lihat board game paling tua kayak misalnya catur atau monopoli. Nah, skemanya seperti itu. Dan untuk saat ini karena memang situasinya kita bermain secara offline, itu paling efektif dulu pernah kami sampai 25 orang. Jadi masing-masing table ada 5 orang. Itu efektif. Atau misalnya untuk internal kami nggak sampai tuh sekian gitu. 10 orang itu juga sudah bisa untuk bermain 10 bersama. orang. 10 orang. Nah, jadi 2 table gitu. Menarik ya pemirsa ya. Jadi yang mau ikut nanti bisa menghubungi Kak Kirana ya. Iya, siap. Jadi yang selanjutnya yang saya tanyakan adalah dari board game sendiri, Dako Board Game ini menggunakan marketing mix nggak? Terus gimana implementasinya gitu? Oke, ketika ngomongin tentang marketing mix kan kita juga mengenal ada 4P, ada 7P gitu ya. Sebetulnya itu akhirnya yang malah justru kami dari Dako itu mendapatkan banyak insight itu pada saat ngajakin teman-teman di bisnis ataupun yang pada saat pemilik bisnis berkumpul itu ternyata skema dari satu perusahaan atau satu corporate atau mungkin community atau personal gitu beda-beda gitu. Karena implementasi sendiri itu juga strateginya juga masing-masing. Jadi itu diterapkan semua karena kalau berbicara tentang board game, Dako Board Game saya jelasin dikit ya. Ada fase 1. Fase 1 ini ceritanya Dako Board Game itu teman-teman simulasi menjadi marketer dari pemilik bisnis interior. Jadi semua kita samakan fase, kita lepas background masing-masing. Kita jadi marketer dari sebuah perusahaan interior. Nah dari situ mereka mulai merancang kira-kira akan membuat produknya berapa, kemudian habis itu mereka akan nge-range kira-kira akan ditawarkan ke market yang mana, kemudian dari situ mereka akan membuat konten, terus dari konten itu ketika di mix and match kan, habis itu masuknya bisa mencapai konversi berapa, tahapan digital marketing yang dilakukan seperti apa, sampai dari apa simulasi dari fase pertama sampai fase keempat dilihat nanti di fase 5 dan seterusnya itu bisa jualan berapa. Nah yang menarik di Dako Board Game ini, setiap pemain itu punya boardnya masing-masing. Jadi kami punya membuatkan personal board untuk masing-masing. Ibarat ini adalah kayak perusahaanku nih, gitu. Perusahaanku, perusahaannya Mas Fani, perusahaannya Mbak Eka, gitu. Udah, setelah itu di tengah itu kita juga ada board bersama. Di situ mulai dari konversinya berapa, kemudian reach, misalnya kita bikin konten seperti ini akan dijangkau berapa ribu orang sih, itu ada simulasinya. Kemudian ada lagi board yang khusus tentang trust. Jadi seperti misalnya aku nawarin nih ke 5 orang, tapi ternyata pada saat prosesnya ini customer serviceku nggak bisa mengcover itu, otomatis trustnya itu akan turun atau rasa percayanya. Jadi di sini digital marketing pun juga mendukung proses brand loyalty ya dari customer. Seperti itu. Jadi nanti dilihat ya teman-teman kalau mau coba juga sepertinya boleh banget gitu. Boleh lah, teman-teman ya. Harus praktek secara langsung ya. Betul, teman-teman Tribuners boleh banget untuk cobain. Berarti ini kita bisa belajar cara mengatur keuangan seperti itu ya Mbak? Iya ya, otomatis bener banget Mbak Eka. Saya juga baru sadar bahwa oh ya dengan cara ini juga proses namanya marketing planning. Saya punya budget sekian, saya harus membuat produk sekian, saya harus melakukan pemasaran dengan budget sekian, efeknya berapa sekian sih yang bisa saya dapetin. Bener Mbak Eka, bener banget. Iya. Dan juga ini kan Dako Board Game ini kan hadir di eranya digitalisasi ya Kak ya. Dan ini apakah kakaknya nih membentuk ini untuk pemanfaatan digital marketing sendiri? Ya betul. Jadi sebetulnya pribadi ya, saya pribadi tuh senang banget ngasih sharing sama teman-teman gitu. Karena pemahaman digital marketing ini sangat luas gitu ya. Biasanya kalau di presentasi yang kami lakukan, digital marketing sangat luas. Mau di part apa dulu nih kita mau fokusnya nih gitu. Nah, karena digitalisasi sekarang juga sangat mendukung gitu ya. Dan ternyata
pada saat saya ngisi kelas misalnya di beberapa kegiatan di luar pulau atau di luar Malang gitu, ada nanya, Mbak Danis nggak bawa gamenya? Wah, ya itu dia, berarti ada kebutuhan nih. Saya kan melihat ini kan sebagai proses ini ya, ada kebutuhan yang muncul, sehingga kemarin diskusi gimana ya kalau kita bikin online gitu. Nah, ini mohon doanya, kami lagi merancang dan sudah berprogres hampir 50% untuk proses digitalisasinya via online. Amin, semoga terlaksana dengan baik ya, terima Kak, kasih. ya. Nah, yang ingin saya tanyakan juga, jadi di Dako Indonesia ini kan baru Kak ya, di Indonesia ataupun di Malang Raya gitu ya. Jadi apa sih Kak mungkin kendalanya yang bisa di-share untuk Tribuners yang ada di rumah? Oke, ini Dako Indonesia-nya atau Dako Board Game-nya nih? Dako Board Game. Oke, Dako Board Game itu sebetulnya kami udah mulai merancang pas pandemi sih sebetulnya. Karena melihat itu tadi, ini udah mulai pada masuk untuk internship dan lain-lain. Nah, untuk tantangan sendiri di Dako Board Game, jadi Dako Board Game-nya adalah bagian dari Dako Indonesia. Dan tantangan yang saat ini kami ingin untuk bisa selesaikan, tapi dalam proses itu sebetulnya dengan semakin banyak teman-teman yang bermain, disitulah kami mendapatkan banyak insight untuk tetap proses mengembangkan dari Dako Board Game sendiri. Dan bahkan ada beberapa game-game yang sudah kami rancang, ini masih dalam tahap brainstorming dan juga sudah masuk ke prototype. Itu sebetulnya berasal dari pasca teman-teman bermain Dako Board Game. Jadi game-game yang belum sempat kami launching ini itu juga berawal dari ternyata pemahamannya perlu yang agak-agak geser-geser dikit nih, design thinkingnya nih, atau pemahamannya di mana proses pemahaman tentang customer journey-nya nih itu harus dibuatkan game sendiri. Gitu, itu sih tantangannya, tapi sebenarnya itu menjadi peluang karena prinsip kami adalah tantangan yang terjadi itu adalah peluang besar yang bisa kami dapatkan. Kuat yang menarik ya. Tantangan. Dago Board Game ini kan untuk semua kalangan ya Kak. Semua kalangan, khusus untuk marketers, khusus buat teman-teman yang berminat dan pengen mendalami digital marketing gitu. Business owner bisa, teman-teman kampus SMK juga bisa banget. Marketer pemula atau apapun teman-teman yang bergerak di bidang pemasaran. Wah, saya jadi penasaran ini seperti apa sih cara main dari Dago Board Game ini sendiri. Siap. Oke, lalu Dako Board Game ini nantinya akan ada di Play Store ya? Iya, mohon doanya ini kami lagi ngerancang Mas Fani, Mbak Eka. Websitenya sudah ada, bisa dicek aja di dakogames.com. Terus habis itu kalau misalnya mau tahu aktivitas yang offline itu di Dako Board Game. Jadi Dako BC/Dako Board Game itu ada. Play Store aja berarti. Masih Play Store. Mohon doanya nanti kalau ternyata memang ada yang ingin berkolaborasi, let's go. Jadi nanti kita akan tampilkan juga ya Kak ya, cara bermain di Dako ini Kak ya, Dako Board Game ini. Jadi pesan apa yang ingin disampaikan untuk anak muda supaya lebih giat lagi belajar digital gitu Kak ya? Yang pertama adalah teman-teman perlu menyadari bahwa kita saat ini ada di era apa gitu. Kita sudah masuk ke marketing 5.0 di mana kita tidak mungkin mundur ke 4.0. Sepengetahuan saya, marketing 5.0 ini adalah gabungan dari marketing 3.0 dan 4.0, di mana kita mengenal apa kebutuhan dari customer plus digital atau teknologi. Itu ada di marketing 5.0 sekarang. That's why digital marketing sekarang pun memang tidak semua bisnis itu bisa kita terapkan digital marketingnya. Masih banyak banget bisnis yang proses konvensionalnya juga harus gitu. Nah, yang perlu dilakukan adalah kolaborasikan aja. Dan kita benar-benar mengenal, misalnya kita punya bisnis nih teman-teman muda dari teman-teman Tribuners juga. Kalau misalnya memang bisnisnya harus running di dua kegiatan marketing konvensional dan digital marketing, why not gitu. Tapi kalau memang itu bisa fokus atau full di digital marketing juga kenapa enggak. Nah, kalau ingin belajar lebih dalam lagi, nantikan Dako Board Game versi online-nya. Semoga itu juga bisa memberikan dan menambahkan insight buat teman-teman sekalian. Gitu. Dan buat teman-teman yang ingin join gitu Kak di Dako Board Game ini, hubunginya kemana Kak? Nanti teman-teman bisa cek aja di website kami di dakobc.com/dakoboardgame. Nanti di situ akan ada proses mengarahkan teman-teman untuk mengisi form keberminatan dan kami akan follow up di situ. Atau kalau misalnya pengen cepet nih, teman-teman chat aja di DM di Instagram Dako Indonesia. Nah, nanti akan difasilitasi oleh tim untuk bisa berkomunikasi lebih intens lagi. Gitu. Baik. Terima kasih Kak. Siap. Kak Danis Kirana. Iya, terima kasih. Telah membagikan ilmu kepada Tribuners yang ada di rumah ya Kak ya. Semoga ilmu yang Kak Danis sampaikan bermanfaat untuk Tribuners yang ada di rumah. Amin.
Oke Tribuner, sampai di sini dulu perjumpaan saya kali ini. Saya Septiana Cahyani dan rekan saya Fani Ramadhani dan juga Kak Danis Kirana. Pamit undur diri dan sampai jumpa kembali lagi dalam podcast Cakap Sana Cakap Sini episode berikutnya. Dadah. Dah.